Hai, aku Jamal. Aku Bianca, dan inilah Cerita kami. Aduh. Bikin sambal terong balado enak kali ini. Sepi amat ini kampung. Apa jangan-jangan pada beli baju lebaran ini ya? Tapi nggak ada itu ibu-ibu kayaknya yang pada beli baju. Ini kan baru 2 minggu puasa. Saya yakin saya yang pertama beli baju lebaran ini mah. Rumah Bu Jenab kebuka tuh. Saya ada ide. Saya pamer aja ke sana. Bilang kalau mau pergi beli baju lebaran. Assalamualaikum, Bu Jenab. Waalaikumsalam. Sukma, masuk. Bu Jenab sibuk ya? Enggak kok Sukma, ini saya lagi siap-siap mau masak buat buka nanti. Ada apa? Tumben kamu datang ke sini? Enggak ada apa-apa kok Bu Jenab. Saya mau main ke sini aja. Oh iya, ngomong-ngomong, Pak Saipul masih di Malaysia ya Bu Jenab? Iya Sukma, masih di Malaysia. Udah lama juga ya Pak Saipul kerja di Malaysia ya Bu Jenab ya? Iya Sukma, udah 1 tahun kerja di Malaysia. Tapi kok hidup Bu Jenab gitu-gitu aja sih? Nggak ada yang berubah? Kayak orang susah terus? Ya buat apa gaya hidup diubah Sukma? Yang penting mah saya punya tabungan buat sekolah anak-anak nanti. Kalau bapaknya Bianca nggak kerja, kan jadi susah. Paten juga Bu Jenab ternyata ya. Nggak kayak ibu-ibu di kampung ini. Ibu-ibu di kampung ini ya Bu Jenab ya. Kalau hidupnya itu nggak pamer, nggak bisa. Dikit-dikit pamer, dikit-dikit gaya. Ya kan? Ya gitulah Sukma. Namanya kan hidup ini rodanya berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kalau kita nggak pinter-pinter ngelola uang, nanti bisa jatuh miskin lagi, bisa dililit utang banyak lagi. Oh iya Bu Jenab. Ngomong-ngomong kamu mau kemana Sukma? Nggak mau kemana-mana kok Bu Jenab. Saya rencananya mau pergi ke pasar, mau beli baju lebaran. 2 minggu lagi kan lebaran Bu Jenab. Nanti kalau saya telat beli baju lebaran, kehabisan stok. Nggak ada ukuran yang sesuai sama ukuran badan saya. Jadi ya saya beli sekarang aja. Terus saya mampir dulu ke sini mau ngasih tahu gitu. Mau silaturahmi gitu maksud saya. Aduh. Cepet banget beli baju lebarannya Sukma. Iya dong. Ngomong-ngomong, Bu Jenab nggak beli baju lebaran? Rencananya sih nanti nunggu Bapak Bianca ngirim uang dulu. Nunggu kiriman. Udah dulu ya Bu Jenab, saya duluan. Nanti takut pasarnya udah sepi kalau saya datangnya telat. Saya ke pasar dulu ya. Iya Sukma. Aduh. Yes, Bu Jenab belum beli baju lebaran nih. Tapi Bu Atun udah beli baju lebaran belum ya? Pasti si Sukma sengaja itu mampir ke rumah saya. Pengen bilang kalau dia mau beli baju lebaran. Memanglah orang di kampung ini hidupnya tuh pamer aja. Nggak Sukma, nggak Bu Atun, nggak Bu Romla. Jadi ya, Woy,
Di sini tuh isinya nama kita semua. Nah, nama siapa yang keluar berarti kita buka bersamanya di rumah dia. Kalian pada setuju kan? Setuju? Setuju? Aku setuju. Iya, setuju. Jamal, kamu kok diam aja? Aku kurang setuju. Nanti yang keluar nama aku lagi. Aku nggak mau buka puasanya di rumahku. Hei, ya iyalah Jamal. Ini tuh kan namanya sistem undi. Nama siapa yang keluar berarti kita buka bersamanya di rumah dia. Soalnya aku nggak hoki kalau undian-undian kayak gini. Udah 2 tahun kemarin di rumah aku terus bukbernya. Itu bukan nggak hoki, tetapi itu namanya keberuntungan, Jamal. Keberuntungan apanya? Aku juga pengen loh ngerasain buka di rumah kalian, nggak di rumah aku terus. Udah Jamal. Mana tahu tahun ini buka bersamanya nggak di rumah kamu. Jangan optimis gitu. Hah? Optimis? Pesimis kali. Iya itu maksud aku. Iya deh, iya. Ya udah Ratna, langsung diundi aja. Nanti Jamal berubah pikiran lah. Oke, kita mulai undi ya. Tar diputar. Cok dikocok. Nama siapa yang keluar? Lama banget sih, Ratna. Iya. Sabar. 1, 2. Semoga itu bukan nama aku yang keluar. Nama siapa ya? Kalian pasti penasaran kan? Ayo. Cepetan buka. Iya, Komar, sabar napa? Semoga bukan nama aku. Bukan aku. Nama siapa ya? 1. Ratna, ayo buruan dibuka. Aku penasaran nih. Siapa ya? Bukan 2. Bukan aku. 3. Bianca. Yes, bukan nama aku yang keluar. Bianca. Ya, bukbernya di rumah Bianca. Berarti tahun ini kita bukbernya di rumah Bianca ya? Iya, nanti bukanya di rumah aku aja ya. Kalian gak usah bawa apa-apa. Nanti biar aku bilangin sama ibu, biar dimasakin. Tapi maaf ya woy, kalau nanti masakannya ala kadarnya aja. Nggak apa-apa kok Bianca. Walaupun lauknya sederhana, yang penting kita bukanya bersama. Iya, gitu dong. Kayak Bianca, nggak kayak Jamal. Ya kan, Komar? Iya. Biarin. Ya udah, besok kita bukbernya di rumah Bianca. Kita ngumpulnya jam 6 sore ya. Padahal aku ngarepnya bukbernya di rumah aku. Alah, basi kamu, Komar. Bilang aja kamu senang kan bukbernya di rumah Bianca bukan di rumah kamu. Tahu aja kamu Jamal. Banyak omong. Kamu ngapain sih Ratna? Tadi aja berharapnya nggak bukber di rumah kamu. Emang lah ya, kampung ini gak ada yang lewat nih orang. Sepi banget. Lagian, ini orang di kampung pada tidur siang kali ya. Bulan puasa itu nyari amal. Bukan malah tidur aja seharian. Udahlah. Mana tahu nanti ada ibu-ibu yang lewat. Bisa lihat kalau saya udah nerima uang THR. Simpen dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ibu-ibu di kampung harus tahu ini, kalau uang THR saya itu sebulan gaji mereka. Aduh. Tapi ini nggak ada yang mau lewat. Lewat kayak 1 orang, kayak 2 orang. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, ini uangnya uang baru ini. 7. Wah, selamat siang Mbak Ton. Wah, kayaknya Mbak Ton sibuk banget nih. Iya, saya sibuk. Ih, kenapa Hansip ini yang datang? Saya berharapnya Bu aja. Kalau nggak Bu Romlah. Ngomong-ngomong, perlu dibantuin nggak ngitung duitnya? Enggak, saya bisa kok ngitungnya sendiri, nggak perlu dibantuin. Itu uang buat dibagi-bagiin THR-nya Mbak Ton. Bagi-bagi THR, enak aja kamu Hansip. Ini tuh uang buat keperluan saya, buat beli kue, buat beli baju lebaran, buat beli baju anak saya, suami saya. THR. Saya kirain buat THR, soalnya banyak banget. Males saya sama kamu Hansip. Dah, saya masuk dulu. Loh, saya ditinggal ini. Dasar Bu Aton. Hah? Bu Aton. Iya, apa sih Hansip? Udah sana. Bikin mood saya berantakan aja. Gimana ini lagi kuncinya? Kayaknya Bu Aton nggak mau nih duit ini. Mentang-mentang udah banyak duitnya. Tapi ambil nggak ya? Udah ambil aja. Si Atun nggak mau uangnya. Tadi kan udah kamu panggil. Udah ambil aja. Jangan diambil. Ingat ini bulan puasa. Nggak baik ngambil yang bukan hak kita. Lagian nggak ada orang lain di sini. Cuman kamu. Nggak ada yang tahu. Ambil aja. Ingat, perbuatan kamu itu dilihat oleh malaikat dan Allah. Ingat umur, itu adalah perbuatan dosa. Hansip, uang 100.000 itu udah bisa buat beli takjil 3 hari. Tunggu apa lagi? Kesempatan gak datang 2 kali. Ayo ambil. Jangan diambil. Kalau kamu belanjakan uang itu, berarti kamu membeli makanan dengan uang haram. Ingat dosa, ingat pembalasan Allah. Malaikat, lu diam aja ya. Gua udah hampir berhasil ngebujuk manusia yang satu ini. Udah diam aja. Buruan ambil uangnya. Kamu yang harusnya diam setan. Ini bulan puasa. Harusnya kamu dikurung. Bukan berkeliaran mengganggu manusia. Ayo balikin uangnya. Balikin sekarang. Astagfirullahalazim, Pak Hansip. Pak Ustadz. Meskipun itu uang jatuh, itu tetaplah bukan hak dan milik Pak Hansip. Alangkah baiknya dikembalikan kepada pemiliknya atau tidak disedekahkan saja ke masjid, karena sangat bahaya mengambil hal yang bukan hak dan milik kita, apalagi ini bulan puasa Pak Hansip. Tapi Pak Ustadz, ini uang Bu Atun. Tadi saya panggil mau kembaliinnya, dia nggak mau dengar. Saya malah diusir. Walau bagaimanapun Pak Hansip, itu harus dikembalikan. Memangnya Pak Hansip mau nanti diazab di neraka gara-gara uang 100.000? Saya nggak mau Pak Ustadz. Makanya segera kembalikan uang itu kepada pemiliknya. Iya Pak Ustadz, saya bakal balikin ini lagi ke Bu Atun. Makasih Ustadz, makasih ya Ustadz, makasih. Iya sama-sama. Kalau gitu saya duluan ya, mau siap-siap untuk sholat azhar di musola. Iya Ustadz. Waduh, hampir aja saya mendapat dosa besar di bulan puasa. Balikin lagi. Akhir-akhir ini panas banget ya Mbak Rati. Iya Is, lagi musim kemarau. Udah lama nih nggak hujan. Saya ngelihat air di selokan aja kayaknya seger banget. Kayak ngelihat es teler aja Mbak Rati. Is, kamu Isna, jangan ngaco deh. Lagi puasa loh Isna. Is. Ya ini tuh cuma perumpamaan aja loh Mbak Rati. Mbak Rati sih enak gak puasa. Iya, saya kan lagi datang bulanan Is.
Tapi emang enak sih minum di siang hari di depan orang berpuasa. Segar is. Mbak Rati, mau juga mana saya aja deh. Mbak Rati, ada Sukma tuh. Iya, happy banget ya dia is. Iya, Dari mana dia tuh? ya mana saya tahu. Saya aja dari tadi di sini. Coba panggil is. Sukma, dari mana nih? Tuh, tumben kalian akur. Biasanya kalian berantem terus, sindir-sindiran di WA. Udah baikan loh kami Sukma, ya kan Mbak Rati? Iya, bulan puasa mah nggak baik berantem. Nanti bulan lain berantem lagi, mah nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, itu apa Sukma? Ini loh. Aduh, gimana ya bilangnya? Kalian sih manusia kepo. Ini saya habis beli baju lebaran. Baju lebaran? Iya dong. Kalian pasti belum beli baju lebaran kan? Saya mah nanti aja belinya di kota. Iya, saya juga. Kamu pasti belum beli hijabnya kan? Hijab? Udah dong. Saya udah beli hijab. Nih, hijab nih. Sepatu? Sendal? Sepatu? Sendal? Udah dong. Nih. Mukena belum kan? Mukena baru? Mukena baru. Pasti udah dong. Nih. Baju lebaran baru. Nih. Semuanya udah saya beli. Berarti udah semuanya dong. Udah dong, Is. Udah dulu ya, Is. Mbak Rati, saya mau pulang. Soalnya saya nggak sabar mau nyobain baju baru. Duluan ya. Mbak Rati, berarti cuma kita doang yang belum beli baju lebaran. Iya ya is. Duh, kalah kita sama Sukma is. Enak banget. Lagi. Kita beli sekarang aja ya Mbak Rati. Kamu ada uang nggak? Nih, cuma ada 15.000. 15.000 mana cukup is? Buat beli martabak aja nggak cukup. Ya, suami saya belum menerima THR. Kalau enggak, pinjamlah duit Mbak Rati. Ah, enggak. Enak aja kamu. Udah kebaca saya niat buruk kamu. Ayolah Mbak Rati, pinjam dong. Enggak. Mbak Rati. Ah,